Ya, kita masih melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat menuju ke Istana Merdeka. Dan nampaknya sudah sampai ya. sangat dekat, sangat sampai dekat. ya. Sebentar lagi akan disambut oleh Betul. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ya, Presiden Republik Indonesia Bapak Ya, Prabowo sudah Subianto masuk ke sampai. lingkungan. Tampak beliau berjoget tadi tuh luar biasa. Wah, kurang lama, harusnya lebih gemoy lagi kasih. Dan memang suasana hari ini sangat Meriah, penuh keagraban, menyenangkan. Sebelum kembali bekerja. Betul. Memang benar pesta rakyat ya. Ya, hari Minggu ya kan? Hari Minggu Libur seluruh rakyat Indonesia sekolah, libur kerja, menyaksikan. kecuali kita. Kita ini juga seperti nobar. liburan juga. Benar. Iya, Kita karena memang menyaksikan. Duduknya aja sebenarnya lagi nonton Lagi nonton pesta layar rakyat. tancap ya? Iya. Ya, seperti yang kita bilang tadi, Mas Aldi, tampaknya mungkin akan lebih ramai kalau kita mengundang ada 2 narasumber kita yang juga akan menemani kita berbincang-bincang santai hari ini. Dan beliau juga sosok, termasuk sosok yang sangat dekat dengan Pak Prabowo ya. Karena kemarin beliau juga sebagai tim pemenangan. Siapa lagi kalau bukan Mas Arief Rosyid, Komandan TKN Fanta. Iya, selamat datang. Selamat datang. Mas Arief. Apa kabar? Apa kabar Mas Arief? Silakan Mas. Alhamdulillah. Wajah-wajah bahagia ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nggak cuma Boleh dari... duduk nih? Boleh Silakan, dong. Mas Arief. Mau kopi, mau teh, saya bercanda. Kita ini kayak lagi nobar, menyaksikan presiden kita. Dan biar yang makin dilantik dan ramai menuju juga, istana. biar makin ramai. Ada lagi? Ada lagi dong. Tapi perlu dipanggil nggak ya sebenarnya? Sebentar. Dewi Persik ya? Kenapa kamu maunya dia? Iya nggak apa-apa juga kan, kenapa enggak kalau Nah, Dewi Persik hari dipanggil. ini aku punya visi bahwa aku harus paling cantik di antara 4 orang hari ini. Oh berarti klunya cowok. Satu Cowok. lagi. Mirip kayak orang India. Wow. Ya nggak sih? Sarukan. Sarukan. Itu bukan mirip, memang orang India ya. Langsung aja lah ya. Kicui Adui, komika. Woi, Om Kicuy. Ini dulu dong. Apa kabar? Apa kabar bro? Silakan. Tadi jalannya tegap banget, padahal tadi aku lihat tidur loh di situ. Tidur. Begitu dipanggil langsung melek ya. Pelantikan. Pelantikan kamu ngapain? Pelantikan apa, RT? Pelantikan apa? Oh iya benar. Oh Beneran? jadi Pak RT. Serius? Iya. Selamat dulu kalau gitu. Serius? Iya. Bohong. Beneran. Masa sih? Iya. Benar. Sama dia? Iya. Serius ini? Nggak, aku nggak bisa bandingin dia. RT-nya merah 11. Pancoran Mas. Beneran. Selamat ya. Pantesan, selamat ya. Pantesan kayaknya lelah banget ya tadi ya. Gila. Bisa bagi-bagi sembako. Ini serius nggak sih? Bener. Nggak, dia tuh seringnya diem. Kira aku tanyakan, aku kira dia bengong apa. Tapi emang dia begitunya gitu. Iya. Ini serius, benar. Ah bener. Ini tadi. kita bahas
Mas Kicu aja kali ya. Iya, program-program kinerjanya nggak sih Mas Arif? Setiap hari Minggu kita ada ngumpul-ngumpul biasanya. Oh gitu. Minum teh bareng kayak di Prancis. Jadi ngomong-ngomong kinerja nih Mas Arif, ini kan Pak Prabowo hari ini kan dilantik. Biasanya kan setelah pelantikan presiden, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat, penetapan kabinet, pengumuman kabinet. Nah itu hari ini atau besok tadi kita sempat bertanya juga ya kira-kira. Ada bocoran nggak Mas Arif? Iya, kalau informasi yang kita dapat ya, harusnya malam ini gitu ya. Harusnya Malam malam ini ini. berarti Kan kalau langsung kata ya? Pak Muzani ya kalau nggak salah ya, setelah pelantikan Iya, Pak malamnya Muzani. beliau akan mengumumkan kabinetnya. A1 nih ya. Ya kita lihatlah ya. Sebenarnya kan meskipun memang belum akan dilantik atau diumumkan tuh Mas Arif, tapi kan kita sudah tahu sebenarnya orang-orangnya ya. Iya, Cuman betul. posisi detailnya aja Iya. yang belum. Orang-orangnya kita udah tahu semua karena kemarin dipanggil ke Kertanegara. Iya. Nggak cuma menterinya doang, wamennya aja Betul. sekalian loh Betul. Dan dipanggil kepala badan sebelum ya. pelantikan gitu. Kepala badan, Nah, ya. yang menarik itu Mas, banyak anak muda. Nah kira-kira apa yang bisa melegakan bagi masyarakat karena banyak anak muda ekspektasi kita bahwa mereka memahami apa yang terjadi kondisi sekarang ini ya, terutama memenuhi kebutuhan anak muda, apalagi kalau sekarang kemarin kan juga disampaikan ada target-target ekonomi seperti mengurangi angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi luar biasa fantastis 8% Mas Arif, 8%. itu selalu dibahas karena wah sangat optimis begitu kan. Nah, Dan juga bagaimana kinerjanya nanti? Pemilih kemarin itu mayoritas itu kan generasi muda gitu. Iya. Apakah Benar, jadi pasti punya harapan. betul di kabinet ini banyak generasi muda juga yang dipanggil untuk mengisi kabinet? Apakah salah satunya karena pemilih? Dan Mas Arif kan juga kemarin ketua TKN Fanta Betul. ya. Alhamdulillah. Jadi apakah Pemilih mereka yang pemuda. muda-muda di kabinet nanti itu bisa mewakili dan mewujudkan kinerja dari Presiden? Iya. Pak RT benar ya tertanya. Ya, yang pertama ya kalau kita lihat sebelum aku masuk di anak muda itu tadi pidato Pak Prabowo saya kira pidato terbaik ya yang kita dengar dan kita menyaksikan proses transisi pemerintahan ini yang saya kira sangat baik dan mungkin di negara-negara di dunia ini nggak ada yang sebaik Indonesia ya. Itu saya kira pertama yang patut kita syukuri dari proses ini. Yang kedua, Pak Prabowo tadi banyak menekankan tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Harusnya begitu ya. Dan kalau kita lihat ya struktur demografi rakyat Indonesia tadi kan seperti yang My Sister dan Mas Aldi sampaikan gitu ya, bahwa rakyat Indonesia ini yang sekarang mayoritas orang muda gitu. Iya. Kemarin Pak Prabowo secara punya legitimasi yang kuat juga karena partisipasi dari orang muda yang begitu besar kan. Beliau sampaikan kan 52% lebih anak muda ini menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Tentu tidak lepas dari bagaimana Pak Prabowo selama ini yang kita lihat sangat dekat dan berpihak memberi ruang yang besar kepada anak muda. Buktinya saya kira yang paling dekat ketika mengajak Mas Gibran ya, seorang orang muda yang menjadi wakil presiden. Ini nggak main-main loh. Ini saya kira kalau kita lihat ini 50% kepemimpinan nasional kita ini yang senior dan 50% lagi orang muda. Makanya ketika Pak Prabowo mengumumkan ya kabinetnya itu bagi saya secara pribadi saya nggak kaget gitu. Kenapa orang-orang mudanya banyak? Pertama karena beliau menyadari tadi bahwa kekuasaan itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan rakyat ini mayoritas orang muda. Yang kemudian yang lain ya tentu saja selera orang muda ini hanya bisa dipahami oleh teman-teman muda gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi sinkron ya dan ya tentu saja tadi ya yang Mbak My Sister sampaikan itu bahwa PR-nya Presiden 08 ini kan kita selalu bilang tuh kosongnya itu zero poverty dan poverty dan 8-nya itu 8% pertumbuhan ekonomi kan itu nggak main-main ya, sangat ambisius gitu. Sangat. Tapi dengan melihat pidato yang disampaikan tadi, mimpi-mimpi Pak Prabowo gitu ya, kemudian membekali seluruh kabinetnya sesuai dengan keinginan beliau ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi-mimpi Pak Prabowo ini bisa menjadi kenyataan. Artinya anak-anak muda yang kemarin dipanggil ke Kertanegara dan sekarang sudah akan masuk ke kabinet itu untuk itu ya, untuk memenuhi kerinduan ataupun kebutuhan dari anak muda. Ya tentu kita bakalan lihat lah ya seberapa kerja keras dari orang-orang muda yang hari ini memperoleh amanah itu ya. Tentu kalau lihat
karakter orang muda itu mereka pengen cepat gitu ya, pengen langsung program-programnya itu kena sasaran, ya mereka pengen lebih efisien ya. Tadi Pak Prabowo juga sampaikan bagaimana digitalisasi itu akan sangat menopang ya pemerintahan yang akan datang, dan saya kira anak muda ini kan sangat dekat ya dengan itu. Ya mudah-mudahan lah kita tunggu. Kita tentu sambil menunggu nih ya, bagaimana anak-anak muda yang diberi ruang besar oleh Pak Prabowo ini mewujudkan dan bersama-sama Pak Prabowo ini mewujudkan cita-citanya. Oke, ngomongin soal anak muda, Pak RT kan juga anak muda nih Pak RT. Iya, benar. Pak RT kan bergerak di bidang kesenian nih Pak RT. Begitu. Nah, harapannya apa nih untuk pemerintah baru kita, yakni Prabowo dan juga Gibran? Mewakili generasi sekarang. Milenial ya? Masih milenial atau Gen Z? Gen Z tuh tahun 2000 ya? Kamu berapa? 90-an? Angkatan berapa? 89. Oh ya, milenial. Milenial berarti ya? Masuk muda juga. Lupa sendiri loh. Kalau sandwich? Sandwich generation itu beda Sandwich lagi. roti. Oh, Roti. roti celup ya? Roti celup. Siang begini. Coba. Jadi Pak RT mau makan apa? Mau makan sandwich? Kalau ada mah pecak ya, pecak lele. Oh iya, kita juga ada nih terhubungan dengan Zoom nih. Oh iya. Oke, selain dari dua narasumber kita hari ini, yang sangat penting juga ada perwakilan warga negara Indonesia yakni diaspora dari Belanda yang katanya juga semangat. Ya, Mbak Nanda mengatakan bahwa sangat semangat. Jadi diaspora di sana itu optimis sekali, maksudnya semangat untuk kembali membuka lembaran yang baru meski sebenarnya keberlanjutan ya begitu untuk Prabowo Gibran. Nah ini juga Mbak suara-suara anak muda juga nih, Mas Ari. Hai, tadi Mas Nanda. potong. Mas Nanda. Nanda di Belanda jam berapa sekarang? Sekarang jam 8 pagi. Kirain masih jam 3 pagi gitu. Oke, nanti kita ke Mbak Nanda, tapi saya nggak enak soalnya kalau motong Pak RT ngomong gitu. RT muda ya? Pak RT muda, milenial kita. Gimana Pak RT? Saya aduh, kagak pantas banget ngomong begini. Kamu pas sampaikan aja. Aduh kan sebagai komika, sebagai pelaku apa ya profesinya, apa sih yang diharapin gitu. Yang diharapin yang pertama kemajuan untuk bersama ya kan. Apa itu kemajuan untuk bersama? Apa? Misalkan kita apa namanya gimana ya ngomongnya? Apa tuh? Berkolaborasi pokoknya. Saling bergotong royong. Dalam yang hal kemarin-kemarin udah, sekarang kita membangun Indonesia menjadi Indonesia lebih emas lagi pokoknya. Lebih emas lagi. Iya benar, golden. Golden. Seperti studio ini. Nice nggak? Nice. Nice to meet you. Nice nggak? Nice. Oke, saya kembali Mbak Din. Tadi kan terpotong bagaimana di Belanda para diaspora termasuk juga kamu sendiri melihat bahwa hari ini sudah resmi begitu dilantik presiden dan wakil presiden yang baru di Indonesia. Apakah memang sangat optimis bahwa Indonesia bisa lebih baik ke depan? Ya pastinya kita semua berharap ya kalau Indonesia itu benar-benar bisa lebih maju lagi dan bisa menjadi negara yang sukses terutama dalam bidang ekonomi, apalagi secara sumber daya manusia. Indonesia kan masyarakatnya banyak banget gitu ya. Ada 270 juta dibanding dengan Belanda yang cuma 17 juta, tapi kita berharap dengan manpower ini Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara di Eropa. Seperti itu tuh. Ya, terus harapan saya juga dengan kepresidenan yang baru Indonesia bisa juga membantu nih masyarakat Indonesia di Belanda yang mau berbisnis di Indonesia ataupun sebaliknya masyarakat Indonesia yang mau masuk ke pasar Eropa. Jadi bisa dibuka peluangnya, kesempatannya untuk bisa bersaing dengan masyarakat di Eropa seperti itu. Ini berhubungan artinya dengan investasi dan juga perdagangan ekspor impor. Artinya kan sebenarnya selama ini kan kalau dalam hubungan perdagangannya Indonesia dengan beberapa negara punya pasar tradisional, ujung-ujungnya Tiongkok, Amerika. Tapi ternyata kita masih butuh untuk negara-negara baru gitu ya Mbak Ninda, bahwa keluar dari pasar tradisional dan juga bisa menjangkau UMKM-UMKM yang menembus pasarnya ke global. Apakah itu juga harusnya bisa menjadi kajian dari TKN saat itu untuk pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, betul. Saya kira jelas ya dalam pidato Pak Prabowo tadi disampaikan ya bahwa Indonesia ini adalah negara yang merdeka gitu. Dia itu kekuasaan, kedaulatan itu sekali lagi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat ya. Dan yang kita tahu kan Indonesia ini satu dari negara terbesar ya di dunia. Sayangnya
kita ini masih jadi pasar gitu buat negara-negara yang lain ya. Di sisi yang lain bahan-bahan baku kita, bahan mentah kita kirim aja. Benar, Makanya kan tanpa nilai ketika tambah ya. betul, makanya kan Pak Prabowo juga sampaikan tadi bagaimana pentingnya hilirisasi ini kan. Berarti hilirisasi masih prioritas ya? Iya dong, kan keberlanjutan ya kan, dan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi saya kira untuk dilanjutkan Pak Prabowo saya kira dahsyat gitu dampaknya. Ya. Tadi juga Pak Prabowo menyinggung juga di pidatonya, kita jangan terus membeli dari luar, tapi kita produksi ya, jadi negara produsen gitu ya. Ya, artinya memang harus ada konsistensi juga sih. Maksudnya ketika kita punya ekspektasi bahwa produk kita diterima di luar, harus ada pembinaan. Karena kan ya gini aja, kita fair aja bahwa kenapa ada produk China masuk ke Indonesia itu jauh lebih murah begitu, dan kita harus bersaing sama mereka. Nah itu yang mungkin nanti diramu begitu ya sama tim ekonomi Prabowo Gibran, entah itu bentuknya insentif atau apapun itu. Halo Pak RT. Saya lagi perhatiin. Oh gitu. Halo. Ini mau ada pertanyaan lagi nanti beliaunya nih mewakili generasi muda nih. Oh lebih kayak gitu sih Pak RT. Jadi kan ini tadi kita ngomongin perdagangan dan lain-lain. Tapi kalau Pak RT sendiri lihat, oh ya karena Pak RT nih pasti kan megang banyak pelaku usaha kecil ya di sekitar. Nah itu biasanya mereka butuh apa sih supaya usaha mereka bisa maju Pak RT? Biar bisa maju ya kita harus jalan dong pertama. Iya benar juga. Bener kan? Iya, benar. Biar maju. Jangan di tempat. Jangan di tempat gitu. Jadi kalau kita usaha udah maju. Tapi jangan terlalu maju banget. Kenapa? Bisa Kejebur. nabrak. Karena depannya danau. Depannya danau. Oh gitu. Pak RT bercanda mulu nih Pak RT. Nah, Mas Arif, Pak RT, nih kita lagi menyaksikan nih. Sekarang di Istana Negara ya sudah ada penyambutan nih ya dari Pak Jokowi menyambut Pak Prabowo nih. Kita akan menyaksikan juga nih. Iya, oh ada Pak Ahy juga sudah menyambut. Oke, Mbak Nanda, kalau kita lihat kan sebenarnya beberapa dari kinerja Prabowo Gibran itu juga tadi kan disampaikan seperti tidak mau lah kalah saing begitu ya dengan luar negeri, sama seperti yang Mbak Nanda tadi harapkan bahwa kita pengen maju juga begitu, melihat hal-hal yang kemarin lah katakan pemanggilan dari calon menterinya, calon wakil menterinya begitu, kita lihat berbagai latar belakang ya. Ada yang bahkan profesor di usia muda dan kawan-kawan. Apakah melihat susunan-susunan yang Anda yakin bahwa Indonesia bisa memiliki produk menjadi tuan di rumah sendiri, atau mungkin juga bisa menjangkau market luar untuk itu dia tadi seperti Anda bilang bahwa hubungan perputaran bisnis soal investasi maupun perdagangan ekspor impor bisa berjalan? Ya, saya berharap sekali karena memang ini sebuah susunan kabinet yang luar biasa, di mana Pak Prabowo dan tim memang menggunakan kekuatan orang-orang muda yang pastinya lebih inovatif, dan saya setuju dengan juga Mas Andi ya bilang kalau orang muda itu kan maunya kerjanya cepat, applicable gitu ya, jadi bukan cuma teori tapi langsung diaplikasikan ke lapangan gitu ya. Jadi maunya satset, gercep, dan juga itu bisa mempercepat juga tujuan kita untuk menuju Indonesia Emas 2045. Jadi saya sangat positif kalau pemerintahan kali ini benar-benar bisa mewujudkan mimpi-mimpi untuk orang-orang muda, dan pastinya saya berharap juga ada seperti harapan saya, orang-orang muda sekarang kita bantu ya untuk menguatkan Indonesia gitu ya pastinya ya. Tapi juga ada harapan saya kalau orang-orang tua ini juga dijamin negara, yaitu orang-orang yang sudah generasi boomers ini juga bisa dapat layanan sosial dan disejahterakan hari tuanya juga. Jadi harus imbang, orang muda yang kerja keras, orang tua ini juga harus dapat manfaatnya seperti di Belanda. Contohnya kita orang muda semua bayar pajak, semuanya bayar pajak oke bisa dibilang tinggi, tapi manfaatnya untuk semua rakyat gitu. Jadi tidak ada korupsi, diberantas semuanya, dan sangat transparan, dengan juga dibantu dengan digitalisasi seperti itu. Oke, tapi Mbak Nanda mungkin bisa ada yang mau ditanya langsung saja ke narsum kita. Ada Mas Arif nih dari TKN Fanta. Oke. Boleh nggak sih aku Halo Mas respon Arif. dulu? Oke, respon dulu. Mau direspon dulu katanya. Iya, jadi makasih ya Mbak Nanda, dan saya kira kita kemarin juga berjuang ya sama teman-teman diaspora yang ada di luar negeri. Kita punya namanya Fanta Diaspora yang sampai hari ini alhamdulillah masih terjalin baik gitu. Tapi catatan Mbak Nanda tadi itu saya kira penting banget ya. Bagaimana tentang misalnya orang tua. Tadi kan Pak Prabowo sempat singgung gitu bahwa ke depan udah nggak boleh lagi tuh orang usia 70 tahun masih tarik becak gitu. Itu kan yang
tadi menjadi concern Pak Prabowo itu bahwa kesejahteraan rakyat itu yang harus diutamakan dengan kekuasaan, bukan cuma untuk golongan sendiri, bahkan untuk keluarga sendiri. Nah, ini yang menurut saya catatan penting ya, betapa gelisahnya seorang Prabowo Subianto gitu. Ya. Ya, Mbak Nanda, kalau ada yang mau ditanya balik ke Ya, Mas Arief, boleh lah, diskusinya masih terbuka. Iya, Mas Arief, apakah dalam programnya Pak Prabowo dan Kabinet ini sudah ada rencana-rencana nyata yang bisa diaplikasikan langsung di tahun pertama ya, Mas Arief? Jadi kalau saya berharap kan, karena saya tinggal di sini 6 tahun, saya melihat sekali di mana orang-orang itu yang muda yang bekerja, mereka bayar pajak dan juga pajaknya itu tepat sasaran gitu. Contohnya untuk fasilitas umum, kesehatan. Ya, kesehatan dan fasilitas umum saya rasa di Indonesia sudah lumayan bagus ya dengan ada BPJS dan segala macam. Tapi yang tadi saya bilang memang orang-orang tua di Indonesia kan masih banyak yang tidak terawat gitu Mas. Jadi misalnya apakah ada nih kerja nyata yang sudah direncanakan nih yang akan dijalankan, misalnya membangun rumah lansia gitu ya, yang memang sesuai standar kesehatan gitu Mas. Jadi yang tidak memprihatinkan. Apakah ada rencana untuk budgeting khusus kalau orang tua itu tidak terlantar dan anak-anak ini, anak-anak yang generasi muda seperti kita bisa fokus untuk membangun karir mereka tanpa harus bisa jadi sandwich generation, karena kan masalah utama di Indonesia ini kan banyak sekali orang-orang muda generasi Gen Z atau generasi milenial yang sudah berkeluarga itu hidupnya sangat berat karena mereka harus menjadi sandwich generation. Mereka harus membiayai banyak orang tuanya karena orang tua ini tidak ada jaminan dari negara gitu loh Mas. Nah, saya berharap ini ada perubahan dalam situasi ekonomi dan juga sosial Indonesia gitu. Ya, boleh tanggapannya Mas Arief mengenai iya ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kan gini ya. Kalau kita pengen menjadi Indonesia emas, Indonesia maju itu kan banyak prasyaratnya ya. Pertama, kualitas sumber daya manusianya. Makanya dalam asta-citanya Pak Prabowo dan salah satu program aksi nyata cepatnya itu adalah makan bergizi sehat itu, gitu. Makan bergizi gratis itu. Nah, saya kira ini sangat fundamental gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak yang stunting karena mereka kekurangan gizi dan itu negara nggak hadir di situ. Makanya Pak Prabowo itu luar biasa saya kira komitmennya ya, bagaimana pengen membangun SDM. Tadi beliau bicara tentang tata kelola, bagaimana budaya korupsi ini harus dihabisi ya sampai akar-akarnya, dan bagaimana selain tata kelola pemerintahan ini ya persoalan digitalisasi dan lain-lain. Saya kira itu yang kemudian misalnya tentang kesejahteraan yang tua ya. Kita Indonesia sendiri ini kan sebenarnya udah punya ya badan penyelenggara jaminan sosial kan. Kita punya BPJS Kesehatan, kita punya BPJS Ketenagakerjaan. Kebetulan disertasi doktor saya di situ gitu. Jadi kita memahami betul bahwa kalau tata kelolanya ini berjalan dengan baik gitu ya. Kalau negara itu hadir untuk benar-benar, tadi kan dengan digital Pak Prabowo bilang bantuan untuk masyarakat prasejahtera itu akan tepat sasaran. Nah, selama ini kan ya minta maaf, data-data antara BPS, antara satu kementerian lembaga itu kadang-kadang nggak matching, nggak sama gitu. Nah, dengan digitalisasi ini ya, dan saya kira yang yang bisa mempercepat ini ya sekali lagi orang-orang muda yang bisa cepat adaptasinya gitu terhadap dunia digital ini gitu. Artinya susunan yang ada sekarang pun di pemerintahan Prabowo Gibran, meski sudah banyak anak mudanya, tetap mau ya menerima masukan dari anak muda di luar dari pemerintahan, from eksternal. Kita setelah tim kampanye nasional Fanta, kemudian kita transformasi menjadi tim kolaborasi nasional gitu. Salah satu concern kami itu agar apa yang sudah kita perjuangkan Pak Prabowo Gibran ini itu harus kita kawal selama 5 tahun yang akan datang. Dan kemudian waktu itu setelah kita menang ya, Pak Prabowo menang, kita yang langsung mengadakan itu kemenangan bersama 1, 2, dan 3. Karena poin Pak Prabowo tadi juga di sambutan bahwa bersatunya kita Indonesia ini sebagai negara yang punya ciri khas sendiri. Kita nggak boleh dong ikut-ikutan dengan negara-negara lain misalnya ya, bahwa setelah misalnya zero sum game, ketika ada yang satu menang misalnya winners takes all gitu, itu tidak berlaku di Indonesia. Ini saya kira ditunjukkan ketika
Pak Jokowi merangkul Pak Prabowo di 2019 dan hari ini Pak Prabowo misalnya merangkul semua kelompok partai ya kecuali yang masih belum ketemu ini kan PDIP gitu. Iya, saya kalau melihat wajah Mas Kicui, Pak RT kita itu Iya. penuh tanda tanya. Tampaknya ingin bertanya sesuatu. Kebetulan beliau juga di bidang kesenian. Lebih ke Oh, iya, senian. benar. Jadi- Apa nih, ada nggak harapan nih? Yang paling penting tadi sandwich itu udah dijawab ya, Iya. bukan Iya. roti. Ya. Bukan roti itu apa namanya bolu sengaja nggak ditumpuk gitu namanya. Boleh Nah, gitu. gimana Mas Kicoy? Dari Punya pertanyaan. mungkin Kalau sesuai dengan bidangnya Mas Kicoy. bidang kesenian sih apa namanya, Harapan. harapan saya tuh dari semua kesenian tuh bisa diangkat lagi, bisa lebih diangkat lagi ke negara internasional pokoknya. Oh, kurang akses ya selama ini menurut Pak RT. Udah ada aksesnya. Tapi Naik kenapa pesawat kira-kira? bisa. Ya kan. Maksud saya untuk dikenal Itu gitu loh sama transportasinya. Pak. Oh, maksudnya itu. Iya, maksudnya gitu Pak RT. Jadi untuk lebih dikenal lagi. Jadi di setiap provinsi, ya. setiap suku nih kita punya kesenian yang ini, kesenian yang itu pokoknya. Soalnya kan negara Indonesia ini berjuta-juta kesenian. Benar. Bener nggak? Berarti ini kinerja dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di itu menterinya benar. nanti. Dan saya sebagai RT baru ya setuju bener makan gratis Pak. Karena sekarang banyak Tapi orang Mas ya. Kici bisa dapat makan siang gratis nggak? Waduh saya sering banget makan gratis. Di mana kotakan? Pokoknya di Depok. Bukan syuting ya? Iya. Syuting. Nasi figuran saya ambilin. Iya. Nah kita kembali lagi ke Mbak Nanda nih. Mbak Nanda, hari ini kan pelantikan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya sebagai presiden dan wakil presiden. Gimana tanggapan dari Mbak Nanda sebagai diaspora dan gimana antusias nih masyarakat Indonesia yang ada di Belanda? Apakah ada nobar bareng atau gimana tanggapannya? Tadi udah nyaksiin pelantikan dia di gedung DPR. Ya pasti, ya kalau nobar saya kurang tahu karena saya tidak dapat informasinya. Tapi pastinya saya rasa semua orang antusias ya Mas Aldi ya. Karena dimanapun kita berada di belahan dunia manapun kita tetap orang Indonesia yang kita semangat untuk menjadi orang Indonesia dan kita selalu rindu Indonesia. Apalagi ketika kita tinggal di luar negeri itu kita juga merasa Indonesia itu tetap negara kita. Kita akan pulang ke Indonesia dan kita berharap akan banyak kemajuan yang terjadi di Indonesia dengan pemerintahan yang baru ini. Jadi kita semua semangat Mas Aldi untuk menyambut presiden yang baru Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran. Itu harapan kita bersama ya. Semua sebenarnya sama ya Tonia bahwa tidak ada yang skeptis di sini. Semua masih memberikan ruang untuk presiden dan wakil presiden terpilih bekerja lebih dulu. Kita berikan ruang setidaknya mungkin 100 hari ke depan begitu ya. Dan sama-sama kita lihat kinerjanya dan saya rasa presiden yang terpilih dan juga wakil presiden terpilih nggak alergi ya Mas kira-kira untuk mendapat kritik gitu. Ya. Ya, tadi Mbak Nanda sampaikan ya bagaimana antusiasme diaspora gitu terhadap pelantikan ini. Dan saya kira bukan cuma diaspora loh ya. Kalau kita lihat tadi yang hadir kepala negara itu dari negara lain itu hampir 30 lebih. Dan ini saya kira terbanyak sepanjang sejarah Republik ini ya. Kalau kita mundur periode sebelumnya mungkin sekitar 20, sebelumnya sekitar 10-an gitu. Dan ini membuktikan ya bahwa Indonesia ini benar-benar diakui dunia. Tapi catatan penting lain dari seorang Prabowo Subianto tadi bahwa kita ini nggak boleh bangga dengan G20 dan segala macam. Di saat yang bersamaan rakyat kita miskin, masih ada orang tua yang kerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kebanggaan semu ini yang menurut saya akan diselesaikan oleh Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya bahwa kita negara besar dan juga harus berdaulat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ya, harapan kita bersama. Terima kasih Mbak Nanda telah Terima kasih, Mbak berbagi Nanda. bersama kami pendapat perwakilan dari diaspora Indonesia di di Belanda. Belanja. Saya selalu kepengen belanja. Saya mau Mas. nanya boleh nggak ke Mbak Nanda? Oh iya boleh. Oke. Boleh, Dari boleh, tadi boleh, kemana boleh. aja Pak RT? Saya harus ke warung. Oh iya. Mbak Nanda Ya, kenal Schneider nggak? bener. Skor makan kali Pak RT. Schneider. Kenal nggak Schneider? Schneider. Header kali. Kiper Belanda ada tuh. Tahun berapa tuh kiper? Udah lama sih. Itu teman saya nongkrong. Yang generasinya beda. Iya. Jok internal. Terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih, Sehat salam buat selalu keluarga. ya. Terima kasih Mbak Nanda. Bye. Iya, sama-sama. Sukses terus.